Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, ada satu rumah yang selalu menarik perhatian. Bukan karena letaknya di tepi jalan utama, melainkan karena ukurannya yang menjulang tinggi, dengan pagar besi kokoh berdiri angkuh seakan memisahkan pemiliknya dari dunia luar. Rumah itu milik Pak Haji, seorang pria parubaya yang baru saja kembali dari tanah suci. Setiap pagi, saat cahaya matahari masih lembut menyapa dedaunan, warga desa yang lewat depan rumahnya selalu menunduk hormat. "Assalamualaikum, Pak Haji." Suara mereka terdengar penuh takzim. Anak-anak kecil pun, meski belum sepenuhnya mengerti arti penghormatan, selalu berlarian mendekat, berusaha mencium tangannya. Bagi mereka, Pak Haji adalah simbol kesuksesan. Rumah besar, sawah luas, kendaraan mewah, dan yang terpenting, gelar Haji yang membuatnya tampak lebih tinggi di mata masyarakat. Di masjid, setiap kali ia datang mengenakan baju koko putih bersih dan peci hitam yang selalu mengilap, jamaah lain segera memberi jalan. Tak ada yang berani duduk terlalu dekat sebelum ia memilih tempatnya sendiri. Begitu imam menyebut namanya dalam doa, semua orang mengangguk setuju, seakan keberadaan Pak Haji membawa berkah bagi desa itu. Namun, di balik semua penghormatan itu, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Senyumnya jarang sekali benar-benar tulus. Ketika menyalami warga, genggamannya sering terasa dingin dan singkat. Ia menerima penghormatan bukan dengan kerendahan hati, melainkan dengan kebanggaan yang tersembunyi di balik sorot matanya. Warga tidak berani berkomentar. Mereka hanya berbisik pelan di warung kopi, menyebut-nyebut betapa beruntungnya Pak Haji. Tapi di antara bisikan itu, ada juga nada ragu. Apakah rumah besar, sawah luas, dan pagar tinggi itu benar-benar tanda keberkahan, atau awal dari sebuah ujian yang belum terlihat? Bab pertama ini menutup dengan gambaran Pak Haji yang melangkah pulang dari masjid. Sorot mata puas menyapu rumah megahnya. Ia tidak sadar bahwa dari balik tembok tinggi itu, takdir sudah menunggu. Hari-hari di desa berjalan tenang, namun perubahan pada diri Pak Haji makin terasa jelas. Jika dulu ia dikenal ramah, kini langkahnya menuju masjid sering disertai tatapan tajam ke kanan-kiri, seolah ingin memastikan semua orang melihatnya lewat. Anak-anak yang biasanya berebut mendekat kini hanya memandang dari jauh. Beberapa kali, tangan kecil yang berusaha menyalami hanya ditepis halus tanpa senyum, seakan ia terganggu oleh uluran tulus itu. Di warung, cerita lain pun beredar. Suatu siang, seorang tetangga miskin datang ke rumahnya. Perempuan tua itu mengetuk pagar tinggi sambil membawa wadah kosong, berharap diberi sedikit beras untuk makan cucu-cucunya malam itu. Pak Haji keluar, mengenakan sarung dan peci putih, lalu mendengarkan permintaan itu dengan wajah kaku. "Semua orang harus bekerja keras, Bu. Jangan selalu berharap dari orang lain," ucapnya dingin. Pagar ditutup kembali, meninggalkan si nenek terisak di depan rumah megah itu. Bukan hanya itu, petani yang menyewa sawahnya pun mulai merasakan ketidakadilan. Harga sewa dinaikkan tanpa ampun, padahal panen seringkali tidak menutup biaya. Kalau tidak sanggup, keluar saja. Banyak yang mau menggantikan, katanya suatu pagi. Nada suaranya penuh kepastian. Tak ada ruang untuk keberatan. Di masjid, jamaah masih memberi jalan, tapi bisik-bisik mulai terdengar di pojok saf. Kenapa Pak Haji sekarang seperti itu? Dulu beliau murah hati. Namun tak ada yang berani menegur secara langsung. Gelar dan kekayaannya terlalu besar untuk disentuh. Sementara itu, Pak Haji makin larut dalam keyakinan bahwa semua penghormatan itu wajar. Baginya, harta yang melimpah adalah hasil kerja keras dan kecerdikannya sendiri. Ia mulai merasa dirinya berbeda, lebih tinggi dibanding warga desa lainnya. Dan tanpa ia sadari, sikap angkuh itu perlahan mengikis doa-doa tulus yang dulu mengiringinya. Malam itu, dari serambi rumah besarnya, ia menatap pagar besi menjulang dengan senyum puas. Ia tidak tahu, tembok yang ia banggakan mulai berubah jadi jarak yang memisahkannya dari hati orang-orang. Suatu sore di masjid, suasana khusyuk setelah sholat asyar berubah hening ketika ustaz desa, seorang pria sepuh dengan wajah teduh, mendekati Pak Haji. Dengan suara lembut ia berkata, "Haji, ingatlah, harta dan kedudukan hanyalah titipan.
Jangan sampai kita terperdaya, karena kesombongan bisa menghapus amal baik. Beberapa jamaah menunduk, merasa pesan itu juga untuk mereka. Namun semua mata tahu, kata-kata itu jelas diarahkan pada Pak Haji. Ia hanya tersenyum miring, menepuk bahu Ustaz seolah meremehkan. Insyaallah, saya paham, Ustaz. Saya sudah banyak ilmu, banyak amal. Tak usah khawatir. Nada suaranya terdengar ringan, tapi matanya menyiratkan angkuh yang tak bisa disembunyikan. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda kecil mulai muncul. Panen padi yang biasanya melimpah tiba-tiba rusak diserang hama. Daun-daun menguning lebih cepat. Bulir padi rontok sebelum waktunya. Para pekerja sawah berbisik, menyebut ini bukan musim yang biasa. Mereka melihatnya sebagai peringatan. Tapi Pak Haji hanya mendengus. Ini karena kalian tidak bekerja sungguh-sungguh, katanya, menyalahkan para buruh tani yang menggantungkan hidup padanya. Di pasar, beberapa pedagang juga mulai mengeluh. Beras yang dikirim dari lumbung Pak Haji tidak lagi wangi dan pulen seperti dulu. Pembeli menawar harga lebih rendah, membuat keuntungan menurun. Namun sekali lagi, ia menolak melihat kenyataan. Baginya, semua masalah berasal dari orang lain, bukan dari dirinya. Malam itu, ketika hujan turun deras, sebagian atap rumahnya bocor, menetes tepat di ruang tamu yang biasanya ia banggakan. Warga yang mendengar kabar itu hanya menggeleng. Ada yang berkata lirih, mungkin itu teguran kecil. Tapi bagi Pak Haji, semua hanyalah kebetulan. Ia tidak sadar bahwa setiap peringatan yang diabaikan adalah langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar, azab yang sudah menunggu di tikungan waktu. Sejak pagar rumahnya roboh, bisik-bisik di desa makin ramai. Yang dulu menyanjung, kini mulai ragu. Kehormatan yang bertahun-tahun ia bangun dengan harta dan gelar, perlahan terkikis oleh sikapnya sendiri. Di masjid, perubahan terasa jelas. Jika dulu jamaah berebut memberi jalan, kini beberapa orang memilih menjaga jarak. Mereka masih menyapa, tapi tanpa antusias yang sama. Bahkan ada yang memilih duduk lebih jauh, enggan berada di sampingnya. Pak Haji merasa itu, tapi ia menolak mengakui. Baginya, mereka iri, tidak lebih. Suatu malam, setelah sholat Isya, seorang pemuda desa memberanikan diri mendekati. Dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata, Pak Haji, dulu panjenengan jadi teladan. Tapi sekarang, warga lebih sering mendengar kata kasar daripada nasihat. Apa gunanya gelar haji kalau merendahkan orang lain? Masjid seketika hening. Semua mata tertuju pada Pak Haji. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. Ia ingin membalas dengan kata-kata pedas, tapi lidahnya terasa keluh. Untuk pertama kalinya, gengsinya ditantang di depan jamaah. Ia hanya menghela napas berat, lalu melangkah pergi tanpa salam. Bisik-bisik pun pecah di belakangnya. Di pasar pun keadaannya tak lebih baik. Pedagang yang dulu bangga menyebut beras mereka berasal dari sawah Pak Haji, kini mulai enggan. Berasnya tidak sebagus dulu, kata mereka kepada pembeli. Harga yang ia minta dianggap terlalu tinggi, sementara kualitas merosot. Perlahan, reputasinya sebagai petani sukses berubah menjadi cemooh. Wibawa yang dulu menjulang seperti pagar rumahnya, kini mulai runtuh sedikit demi sedikit. Warga yang dulu menunduk hormat kini berani menatap matanya dengan sinis. Rumah megahnya tak lagi menjadi simbol kemuliaan, tapi lambang kesombongan yang dibicarakan di setiap sudut desa. Dan Pak Haji? Ia pulang dengan dada panas, menatap rumah besar yang tiba-tiba terasa sepi. Ia belum tahu, kehormatan hanyalah permulaan, karena azab sejati sedang menunggu giliran. Langit sore itu gelap pekat. Awan hitam menggantung rendah. Warga desa bergegas menutup jendela dan membawa ternak ke tempat aman. Angin bertiup kencang, dan tak lama kemudian hujan turun deras, disertai petir yang membelah langit. Badai malam itu menjadi salah satu yang terkuat dalam ingatan orang-orang. Di tengah derasnya hujan, rumah besar Pak Haji berdiri angkuh, tapi perlahan terlihat rapuh. Suara keras terdengar saat sebagian atap seng terlepas, terbawa angin, berputar liar di udara sebelum jatuh menghantam halaman.
Air masuk melalui celah-celah yang terbuka, merendam ruang tamu megah yang dulu ia banggakan. Kursi empuk, karpet mahal, dan lemari kayu jati kini basah kuyup, hanyut oleh air hujan yang tak terbendung. Tak hanya rumah, sawahnya pun menderita. Air bah mengalir deras dari hulu, menenggelamkan hamparan padi yang tinggal menunggu panen. Dalam semalam, bulir emas yang dulu menjadi kebanggaannya hilang tak bersisa, tersapu banjir. Para buruh tani menangis melihat jerih payah mereka lenyap. Sementara Pak Haji berdiri di pematang dengan wajah pucat, tak mampu berkata apa-apa. Warga desa saling menolong, menimba air dari rumah-rumah sederhana mereka. Anehnya, banyak rumah kecil tetap berdiri kokoh meski diterpa badai. Hanya rumah Pak Haji yang hancur paling parah. Ada hikmah di balik ini, bisik seorang ibu tua di beranda rumahnya, menatap megahnya rumah yang kini seperti kapal karam. Namun Pak Haji masih menolak mengakui. Dengan suara serak ia berteriak, "Ini hanya cobaan. Saya mampu bangkit lagi." Tapi di balik kata-kata itu, ada getar ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Badai malam itu meninggalkan luka dalam. Rumah mewahnya bukan lagi simbol kejayaan, melainkan saksi bahwa tidak ada benteng yang sanggup melawan murka Allah ketika kesombongan sudah menutup hati. Setelah badai merobohkan rumah besar dan menenggelamkan sawah, Pak Haji mencoba berdiri kembali. Ia menyuruh tukang memperbaiki atap, meski belum lunas membayar. Ia memaksa buruh tani tetap bekerja, meski tanah basah tak lagi bisa ditanami. Dari luar, seolah ia masih berkuasa. Tapi dari dalam, retakan kehormatan makin melebar. Suatu pagi di pasar desa, percakapan para pedagang beralih pada sebuah kabar yang mengejutkan. Ternyata, selama bertahun-tahun Pak Haji menimbun beras hasil panen warga, membelinya dengan harga murah lalu menjual kembali dengan harga tinggi di kota. Ia sering menekan petani kecil, mengaku, membantu, padahal mengambil keuntungan besar. Rahasia itu terbongkar saat seorang mantan pekerja, yang sakit hati karena dipecat, membuka aibnya di hadapan banyak orang. "Dia bukan dermawan, dia yang membuat kami susah." Suara lelaki itu menggema di pasar, membuat warga tercengang. Berita itu menyebar cepat, menyalakan api kekecewaan yang sudah lama terpendam. Di masjid, jamaah yang dulu menunduk hormat kini menatapnya dengan mata penuh kecewa. Tak ada lagi doa khusus untuknya. Bahkan ketika ia mencoba memberikan sedekah, beberapa orang menolak halus. "Kami tidak butuh uang hasil menipu, Haji," kata seorang bapak tua. Suaranya tegas meski bergetar. Di rumah, kesepian makin pekat. Anak-anak muda yang dulu kagum kini mencibir di jalan. Orang-orang tak lagi menunduk. Bahkan beberapa berani membicarakannya terang-terangan. Pagar baru yang ia bangun tinggi-tinggi tak mampu menghalangi bisik-bisik yang kini menjadi seruan lantang. Pak Haji menutup diri, berhari-hari hanya duduk di kursi goyang, memandang halaman yang penuh lumpur. Rumah besar itu terasa kosong, bukan lagi tempat kebanggaan, tapi penjara yang mengingatkannya pada semua kesalahan. Dan ketika malam turun, suara jangkrik di luar terdengar seperti bisikan yang menegur, bahwa kehormatan bisa hilang dalam sekejap, jika dibangun di atas kesombongan. Hari-hari berlalu, tapi bayangan kehormatan yang hilang tak pernah kembali. Rumah besar Pak Haji kini tampak kusam, dindingnya retak, halaman dipenuhi rumput liar. Sawah yang dulu hijau luas tinggal hamparan tanah basah tak terurus. Warga desa sudah jarang menoleh ketika melewati pagar tingginya. Di dalam rumah, Pak Haji duduk sendirian. Suaranya yang dulu lantang kini hampir tak terdengar. Ia sering memandang kitab suci di rak, tapi jemarinya gemetar saat mencoba menyentuhnya. Sesekali, ia berusaha keluar dan menyapa warga, tapi tatapan mereka dingin. Ada yang masih hormat, tapi tanpa kehangatan. Ada pula yang memilih diam, seakan kata-kata pun tak pantas lagi diberikan. Sakit perlahan merayap ke tubuhnya. Tubuh yang dulu tegap kini ringkih, jalannya tertatih. Malam-malam panjang ia habiskan dengan batuk dan keluhan. Di sela-sela sakitnya, ia berdoa lirih. Air matanya membasahi sajadah. "Ya Allah, aku sombong, aku angkuh, aku menolak peringatan MU. Ampuni aku." Namun penyesalan itu datang terlambat.
Warga masih mengingat luka yang ia tanam, sawah petani yang dirampas, kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan, kesombongan yang pernah ia banggakan. Mereka mendengar doanya, tapi tak banyak yang lagi mendoakannya. Suatu subuh, kabar menyebar cepat. Pak Haji terbaring lemah, tak mampu bangun untuk sholat berjamaah. Beberapa tetangga datang, bukan lagi dengan rasa hormat, melainkan sekadar belas kasihan. Rumah besar yang dulu jadi simbol kejayaan kini berdiri muram, menandai bahwa kesombongan tidak pernah bisa melawan kehendak Tuhan. Kisah Pak Haji pun menjadi pelajaran di desa itu. Anak-anak muda sering menunjuk rumah megah yang terbengkalai, sambil mendengar cerita orang tua mereka. Harta dan gelar tak berarti jika hati dikuasai angkuh. Lihatlah, semua runtuh saat azab menimpa. Dan di balik jendela yang berdebu, Pak Haji hanya bisa menatap keluar dengan mata sayu, menyadari bahwa segalanya telah terlambat.